Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu ucapkan kepada seluruh peserta MPLS SMK Jakarta Timur 2. Ibu ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Jakarta Timur 2. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi MPLS yaitu Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan merupakan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata adalah pendidikan dan mandala adalah tempat atau lingkungan wiyata mandala yang bersikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur dari wawasan wiyata mandala yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan berupa hubungan yang serasi. Kemudian yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Kemudian, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai ilmu, berbagai nilai, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan berkarya. Fungsi sekolah merupakan tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Kemudian, ciri-ciri sekolah sebagai tempat belajar. Apa saja? Yang pertama adalah ada guru dan siswa, maka akan timbul proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, prinsip sekolah. Prinsip-prinsip sekolah itu yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembina potensi di luar intelijensi. Selanjutnya yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lainnya. Yang ketujuh,
Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang terakhir adalah sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Selanjutnya, penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. Yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Kemudian penyebaran aliran sesat atau penyebaran aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian propaganda politik atau kampanye, syuting film atau sinetron tanpa seizin dari pihak terkait. Dan yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah itu berupa peningkatan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua siswa yang bermasalah. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermolar Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan disiplin. Selanjutnya, pengembangan logika para siswa agar rajin belajar, ada gairah untuk menulis, gemar membaca atau mencari informasi, serta menjadi penemu untuk menjadi ahli. Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Dan yang terakhir sebagai penataan Wiyata Mandala adalah mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Yang terakhir, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal penataan Wiyata Mandala adalah 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kemudian, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Kemudian menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, yaitu berupa sarana prasarana, dan perangkat lunak, yaitu berupa peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidensil yang bersifat intern sekolah, yaitu berupa kepala sekolah, pendidik, orang tua, dan siswa. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dapat mendukung dan dapat menggerakkan
kegiatan siswa. Demikianlah sekelumit tentang wawasan Wiyata Mandala yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk peserta didik baru, peserta MPLS SMK Jakarta Timur II. Ibu akan memberikan semangat untuk anak-anak. Mari bersama-sama kita semangati dan kalian juga melakukan dari tempat di mana kalian berada. SMK bisa, SMK hebat, SMK Jakarta Timur II jaya, jaya, jaya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.